Selamat siang, rekan mahasiswa. Untuk siang hari ini kita lanjut untuk mata kuliah teknologi gambar digital. Nah, topik kali ini kita ada dua ya, piksel dan resolusi dan densitas atau terkait dengan kerapatan. Itu ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk dua topik ini nanti kemungkinan ya saya jadikan 2 kali presensi. Ya, tapi untuk sementara untuk hari ini presensinya hanya 1 kali aja. Mungkin ke depannya ya, pertemuan berikutnya mungkin nanti saya infokan di grup. Kita mulai dari yang piksel dan resolusi ya. Jadi ini materinya cukup singkat ya. Saya ambil acuannya dari buku ajar Bapak Yuli Fitrianto, salah satu dari dosen kampus kita ya. Saya share dulu. Nanti materi saya masukkan ke link seperti biasa di si akad. Nanti Anda bisa download ataupun Anda ini ya buka linknya supaya Anda bisa baca lagi atau Anda download karena semua materi nanti akan menjadi sebuah referensi untuk Anda membuat soal waktu ujian tengah semester gitu. Nah, piksel dan resolusi. Nah, seperti ini. Apa itu definisinya? Kita mulai dari pengertiannya dulu. Ya. Jadi kalau secara pengertiannya, piksel ya atau picture element itu adalah atomnya gambar digital atau yang namanya atom itu kan bagian terkecil ya. Itu dari gambar digital. Nah, kemudian dari pengertian itu tadi ya, pixel adalah titik fisik dalam sebuah gambar raster atau elemen terkecil di perangkat display, di mana unsur terkecil yang dapat dikontrol dari gambar direpresentasikan pada layar. Itu menurut statement dari Foley dan Van Dam 1982. Nah, dengan harapan untuk topik hari ini ya, Anda satu tadi ya, definisi tadi sudah saya sampaikan, Anda mengetahui dari definisi dari pengertian piksel ya. Nah, kemudian karakteristik piksel itu tadi. Nanti termasuk ada menghitung ya, contoh perhitungan baik piksel maupun resolusi. Nah, sifat piksel atau karakteristik piksel ini seperti ini ya. Piksel itu berdimensi 2. Ya, ini tapi di buku aja tidak ada uraiannya ya. Tidak ada ukuran pasti tentang lebar dan tingginya. Ukurannya bisa berapa saja tergantung sensor alatnya. Tidak ada bentuk pasti ya, tapi pada software editing gambar piksel ditampilkan persegi. Jadi bentuknya piksel itu persegi. Nanti akan saya tampilkan. Satu piksel berisi satu warna dan bisa warna apapun. Udah itu aja untuk materinya ya, untuk piksel. Nah, kita lanjut untuk resolusi ya. Nah, makanya tadi saya bilang singkat sekali nih. Resolusi gambar adalah merupakan banyaknya detail gambar yang tersimpan dalam tinggi resolusi dari suatu gambar. Berarti lebih banyak detail gambar yang dimiliki. Diartikan sebagai jumlah piksel pada gambar digital atau jumlah baris per satuan tinggi pada tampilan layar TV CRT. TV CRT sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau resolusinya tinggi ya, berarti dia memiliki detail gambar banyak, lebih banyak gitu maksudnya. Nah, seperti ini 1 piksel ya. Nah, ini semakin tinggi resolusi ya, maka gambarnya semakin menjadi lebih jelas begitu. Ya, kalau resolusinya rendah ya, maka gambarnya seperti ini, tidak tidak ini ya, tidak bisa utuh gitu. Seakan-akan ngeblur ya. Tapi kalau resolusinya tinggi ya, di mana satu muatan kotak itu perseginya itu tadi banyak, maka di mana di situ pikselnya juga mengandung eh, atom yang banyak ya, piksel tadi, maka dia akan membentuk suatu
resolusi, ketinggian resolusi. Nah, di sini ini contoh dari kampus Tekom nih kayaknya yang di Siliwangi ya. Seperti ini ya resolusinya. Gambar dari kampus Siliwangi. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi resolusi, maka gambar yang dicapai itu semakin bagus, semakin detail. Nah, kemudian resolusi dinyatakan dalam perbandingan dua angka bulat yang menyatakan jumlah piksel pada arah lebar dan pada arah tinggi. Contoh nih, resolusi layar notebook 1366 by 768. Nah, ini contoh nih ya, di notebook bisa ditulis 1366 kali 768. Nah, istilah megapiksel pada kamera digital berarti jumlah piksel dalam satu gambar dibagi dengan 1 juta. Jadi kamera 18 megapiksel itu sama aja ya, sama artinya dengan menghasilkan gambar dengan jumlah piksel sejumlah 18 juta. Nah, resolusi dengan perbandingan satuan luas yaitu dot per inci atau dpi yang sering digunakan dalam perhitungan kualitas gambar dan piksel per inci atau ppi yang sering digunakan dalam perhitungan kualitas layar. Ya, beda antara dpi dan ppi ya. Nanti juga akan kita uraikan lebih lanjut. Ini contoh perhitungan, ini sudah tadi barusan. Nah, kemudian untuk resolusinya, seperti ini menghitungnya. W, ini ya, kali dpi kali H. Kalau di sini keterangannya dpi itu W sama dengan lebar atau inci, sedangkan H itu tinggi dalam satuan inci. Itu untuk menghitung rumus dari resolusi. Ya, oh ini ada kurung tutupnya ini. Ini ya. Nanti untuk apa ini untuk soal itu tidak ada hitung-hitungannya ya, cukup untuk teori. Jadi Anda tidak usah khawatir. Jadi nanti untuk UTS ataupun UAS itu tidak ada contoh, tidak ada soal perhitungan ya. Cukup Anda mengetahui rumusnya seperti ini. Nah, itu untuk piksel ya. Kita beralih ke densitas kerapatan. Densitas. Nah, ini cukup sedikit juga ya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Baik PPI maupun DPI. Kembali lagi tadi yang materi yang sudah saya uraikan barusan ya, bahwa sebelum kita masuk ke ini ya, kerapatan atau densitas, bahwa gambar yang tersusun dari banyak elemen yang seragam itu pada umumnya terbentuk seperti persegi ya, pada arah mendatar dan vertikal yang disebut dengan piksel. Nah, banyaknya piksel pada gambar tersebut itu adalah yang disebut dengan resolusi. Semakin besar angka resolusi, maka semakin besar juga detail gambar yang dihasilkan. Resolusi dapat dihitung dengan rumus tadi ya, di mana lebar dan tinggi gambar yang akan dibuat digital dinyatakan dalam inci dan kualitas pembuat digital ataupun scan dalam bentuk DPI. Ya, atau ini saya masukkan aja ke kesimpulan dari yang tadi saya sampaikan ya untuk materi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke densitas atau kerapatan ya pada layar atau disebut dengan istilahnya PPI. Nah, berbeda dengan DPI, PPI itu digunakan untuk mengetahui densitas kerapatan piksel dari sebuah layar. Ya, yang seperti gambar di depan yang Anda ini ya, yang Anda lihat itu 72 ppi dan 300 ppi. Jadi itu semakin rapat. Ya. Ini kan masih terlihat jarang-jarang kan dotnya. Bentuknya dot ya, titik-titik.
Ini contohnya. PPI digunakan untuk mengetahui densitas kerapatan piksel dari sebuah layar. Semakin besar PPI, maka layar akan semakin detail dalam menampilkan suatu gambar digital. Karena semakin rapat itu tadi. Nah, kemudian, ya, ini semakin besar PPI, maka layar akan semakin detail dalam menampilkan suatu gambar digital. Nah, ini baru ada hitung-hitungannya. Ini contoh perhitungan nih. Jika suatu saat Anda menemukan ini ya, suatu kasus gitu. Ada sebuah Apple, ya, iPad 3 menggunakan diagonal layar 9,7 inch dengan resolusi layar 1536 kali 248 atau 2048 pixel ya. Berapa PPI-nya? Nah, di sini ada rumus nih. Rumus PPI, cara menghitung PPI ya. Akar dari A kuadrat plus B kuadrat per C. Nah, ini keterangannya. A itu adalah banyaknya piksel pada arah lebar layar. Kalau B itu banyaknya piksel pada arah tinggi layar. Nah, sedangkan C itu adalah diagonal layar per inci. Nah, tinggal dimasuk-masukkan saja di sini. Seperti itu, ya. Saya tambahkan untuk materi berikutnya ya, setelah ini. Nah, balik ke rumus. Untuk A tadi dimasukkan berapa nih? 1536 di sini, ya. Dikuadratkan. Plus 2048 dikuadratkan ya. Nanti supaya bisa ketemu PPI-nya. Dibagi 9,7 diagonal layar. Ya, berapa kuadratnya? 1536 kuadrat ya, ketemu di sini 2359296. Ini kalau banyak piksel pada arah layar lebar layar ya, ketemu nih kalau dikuadratkan. Kemudian yang B atau 2048 banyak piksel pada arah tinggi layar dikuadratkan ya 4194304 dijumlahkan dulu ya 6553600 kemudian dibagi 9,7. Ini juga dibagi 9,7. Nah, ketemu nih, kemudian diakarkan ya. Wah, Bu, susah nggak punya kalkulator. Nah, Anda cukup menyimak aja. Simak aja nih ya untuk uraiannya. 2560 bagi 9,7. Nah, ketemu nih. Dibulatkan ya, 263. 23 PPI. Itu caranya menghitung. Jika suatu iPad 3 ya mempunyai diagonal layar 2,7 inch dengan resolusi layar 1536 kali 2048. Berapa PPI-nya? Nah, ini saya ada materi lagi, belum saya masukkan ternyata. Saya inputkan ya. Bagaimana cara mengetahui resolusi layar handphone atau smartphone? Nih, ya, ini ada tipsnya nih. Bentar, saya kopikan ya. Saya kopikan, saya masukkan ke sini. Cara mengetahui. Kemudian sekaligus untuk kesimpulannya, kesimpulan dari bab ini ya. Sudah selesai. Untuk materi piksel dan densitas kerapatan layar. Nah, bagaimana cara mengetahui resolusi layar handphone atau smartphone? Resolusinya ya. Satu screenshot atau capture layar HP, lalu dilihat resolusinya. Di screenshot aja layar HP-nya ya. Kemudian resolusi wallpaper bawaan HP. Bukan hasil dari download.
Kemudian Anda bisa search via Google dengan kata kunci screen resolution tipe HP. Sebutkan tipe HP di situ. Nah, ini untuk mengetahui resolusi layar handphone. Ya, Anda coba aja nih di sini. Di screenshot dulu layar HP-nya, lalu lihat resolusinya ya. Kemudian resolusi wallpaper bawaan HP, bukan dari hasil download ya, HP-mu sendiri itu ya. Kemudian dimasukkan ke Google. Masukkan kata kunci di sini. Screen resolution, sebutkan tipe HP-nya. Begitu. Nah, kesimpulannya apa? Dalam hal ini ya, pada prinsipnya DPI dan PPI bila digambarkan adalah sama. Perbedaan istilah ini adalah pada pemakaiannya sehari-hari. Bila DPI digunakan untuk kualitas gambar digital, sedangkan PPI pada kualitas layarnya yang menampilkan digital. Beda ya. Ini ya ini penting ini. Jadi bila DPI itu digunakan untuk kualitas gambar digital, berapa DPI? Sama kayak kita nyeken itu ya. Itu kan muncul kan DPI di situ, berapa DPI yang kita butuhkan. Nah, sedangkan PPI adalah pada kualitas layarnya yang menampilkan gambar digital. PPI dapat dihitung dengan rumus di mana lebar dan tinggi dinyatakan dalam piksel dan diagonalnya layar dalam inch. Seperti itu. Nah, itu adalah dua materi atau topik kita hari ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait dengan Itu soal yang hitung-hitungan ada di UTS nggak? enggak ada, enggak ada Mbak, enggak ada. Itu contoh aja, contoh penerapan rumusnya. Tapi tadi kan sudah saya sampaikan, kalau UTS nanti enggak ada hitung-hitungannya ya, cukup teori aja. Jadi tidak ada kayak soal zaman sekolah ya, diketahui. Nah, terus soal, coba jawab gitu, enggak ada, enggak ada. Hanya Iya, Bu. oke, aman, aman, aman. Gitu, Mbak Syifa dan Berliana. Sambil menunggu ya, ini baru jalan 23 menit nih. Kita tunggu dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa jadi untuk materi hari ini atau tadi seperti Mbak Syifa itu tanya untuk UTS. Ada pertanyaan lain enggak? Tidak harus materi ya, yang lain boleh. Materi apa gitu ya. Tadi mau saya tambahkan untuk yang pixel dan resolusi, tadi lupa. Hmm, 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 hmm. Untuk yang tadi saya lupa kasih kesimpulan nih. Kesimpulan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini ya, ini saya lengkapi dulu untuk kesimpulannya, bagi Anda nanti untuk uh, materi UTS tidak bingung lagi ya. Nah, selesai nih kesimpulan dari materi yang barusan tadi. Oke, begitu kan Mbak Sisa semuanya ya. Nggak ada lagi datang ini sepertinya. Ada panas ya, gerah siang-siang kuliah. Nanti jangan lupa untuk absen ya setelah saya info di si akad. Nah, kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti untuk tanda tangan berikutnya ya, nanti akan saya infokan. Jadi ada dua topik hari ini yang bisa digunakan untuk sensi minggu ke depannya ya.
Untuk lengkapnya nanti saya infokan ya. Jangan lupa nanti untuk absen setelah saya input recording videonya di si akad ya. Begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan ya. See you. Dadah. Iya, makasih. Ya. Hai.